Oke, udah ya. Oke. Soalnya di mana? Coba kita baca dulu soalnya. Jadinya kakak yang record Kak. Oke, saya aja yang record kalau. Oke Kak. Nanti saya share buat ke teman-teman. Oke. Jadi grup ini kelasnya Neta mau join nggak apa-apa. Satu lagi siapa nggak ada tadi, Mike mau ikut nggak apa-apa. Oke, yang pertama mana soalnya? Saya buka dulu. Kalian udah pernah nyoba belum? Enggak ngerti. Oh, nggak ngerti? Oke, saya bacain deh soalnya ya. Oke, yang pertama tentang apa ini? Dua muatan titik bermuatan plus 5 masing-masing ditempatkan pada 2,2, 2,2. Sebuah muatan titik lain ditempatkan di posisi 4,0 sehingga medan listrik di titik asalnya sama dengan 0. Ini tentang apa? Medan listrik ya. Saya gambarkan dulu deh ininya ya, cerita soalnya ya. Nomor satu. Aduh, kenapa begini? Oke. Yang pertama di mana? Muatannya. Dua koma dua ya. 2,2. Oke. Plus 5 ditempatkan pada 2,2. Di sini ya. Dan 2, min 2 di bawah ya. 2, min 2 di sini. Nah, oke. 2, min 2. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada plus 5 dan plus 5 mikro dan plus 5 mikro kolom. Nah, satu lagi ditempatkan di apa? 4,0 di sini ya. 4,0. Oke, di sini muatan satu lagi. Berapa muatannya? Muatan Q. Oke. Pertanyaannya apa? Si Q itu nilainya adalah A kali 10 pangkat min 6. Kolom. Oke, ditanya A ya. Oke, kata kunci ngerjain soal ini apa kata kuncinya? Halo, ada yang tahu? Medan di 0,0 adalah berapa katanya? Malik, siapa? Darren? Siapa? Amel? Neta? 0. Nah, ini kata kuncinya. Medan listrik ini apa? Skalar atau vektor? Vektor ya. Nah, berarti kan kalau 0 di sini coba kita gambarkan gaya-gaya apa medan-medan arahnya. Ini kan positif, berarti kemana arahnya? Kalau ini positif berarti menuju atau ini ke sini arahnya, menuju muatannya atau keluar? Oke, jadi ini titik 1 ya, ini titik 2, mana titik 2? Berarti ini ke sini ya, begitu ya. Ini S1, nah ini kemana? Positif kan? Di sini ya, ini ya. Berarti E2. Nah, S1 E2 itu kan bisa kita tulis gini. S1 adalah ini tetanya di sini boleh. Tetanya di sini, tetanya di sini, dengan teta di sini ya. Nah, berarti S1-nya apa? S1 dia ada yang ke sini ya, ke kiri. Berarti cos theta negatif isotopi. Kemudian kemana lagi? Ke bawah ya. Min S1 sin theta topi J. Oke, S1 sendiri apa?
HI1 per R1 kuadrat. Jadi 9 kali 9. I1-nya berapa? 5 ya. 5 kali 6 per R1 berapa? Ada yang tahu R1? Jarak dari poros, jarak dari titik O ke muatan 1. Apa ini? 2, 2. Berarti 2 akan 2 akar 2 ya. Kuadrat dikali udah segitu ya. Oke. Nah, coba lihat. Kalau E2 coba kita lihat. E2-nya apa? E2 yang ini. Berarti yang pertama ini ke kiri ya. E2 cos theta I. Yang satu lagi ke atas ya. E2 sin theta J. Nah, E1 dan E2 itu sama. Benar nggak? Halo, ada yang ngeliat nggak? Merhatiin? Berapa sama? Halo? Muatannya sama, jaraknya sama ya. Jadi gimana? Jadi yang berlawanan berarti ini nih E1Y sama E2Y itu sama ya. Jadi ini nanti saling menghilangkan. Jadi nanti totalnya ini kan ke arah kiri ya. Min 2E1. Nah, berarti kan supaya 0 berarti ini harus 0 harus berlawanan arah. Ditambah E oleh si 3 ya. Yang ini nih ya. Ini kan 0 totalnya 0 ya. Jadi nanti 0 sama dengan min 2. Aduh, kemana? Min 2E1 ditambah E3. Atau 2E1 sama dengan E3. Ini udah dicatat? Udah direkod belum? Atau di screenshot dulu? Mau saya hapus? Udah belum? Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Kita lanjutkan. Kalau itu teh bisa di-save ya langsung ya. Bacaan save-nya. Di atas ya. Nah, oke. Saya clear all ya. Itu belum saya ituin, belum saya tulis, jadi ini harus direcord gitu. Makanya belum saya rapikan, coret-coret doang. Masih nomor 1 ya. Oke. Nah, berarti tadi apa? Masih ingat? 2E1 sama dengan apa? E3 ya? Oke, 2E1 tadi apa? 2 kali 9 kali 9 dikali apa? Q1 tuh tadi 5 ya? Pangkatnya 6 per 2 kali, oh iya, ini lupa ada cos-nya ya. Cos theta sama dengan H-3 R3 kuadrat. 2 akar 2 ya, dikuadratin. Jadi gimana? Ini saya tulis aja ya, di ini aja. Ini sebenarnya coretnya. Coret ya. R3 di sini berapa? Ini Q3 aja dulu. Q3 itu apa? A dikali 10 pangkat min 6 ya. Per R3 mana R3? R3 itu yang ini 4 kan? 0. Ini benda 3 kan di sini. 4 kan jaraknya? Berarti 4 kuadrat ya? 4 kuadrat. Oke. Jadi saya punya A per 16. Cos theta apa? Cos theta apa? 2 kali 5. 10 pangkat min 6. Nanti ini coret ya. Per 4 kali 2 ya. Cos theta apa? Halo, theta. Gimana tadi theta? Theta itu kan samping 2 per miring. Miringnya yang mana? Miringnya ini ya, 2 akar 2 ya. 2 per 2 akar 2. Ini. Oke. Jadi nanti 10 kali 2, 20 dibagi 4 dikali 2, 8 kali 2, 10 akar 2.
Nah, gini kan. Nanti hasil akhirnya kalian coba hitung itu sekitar 14,14 ya. Ya. Dan ini kan tadi muatannya positif atau negatif? Harusnya. Halo? Kan tadi arahnya apa? Muatan 1 dan muatan 2 kan ke sini. Seret, seret gitu kan. Gara-gara positif kan. Nah, totalnya kan yang ini. Nah, ini kan supaya di sini 0 berarti arah ininya kemana? Arah medan ininya. Ke kanan nggak? Ke kanan. Kalau ke kanan berarti muatan segitiga positif atau negatif? Halo? Ada yang bisa jawab? Sifatnya medan listrik. Kalau dia muatan negatif berarti medan listriknya menuju ya. Oh ya negatif Kak. Nah, berarti kan menuju muatannya. Jadi jawabannya adalah minus ya. Oke, minus 14,14. Itu jawabannya yang mana? Itu jawabannya ada 2 ya. Ada C dan D ya. Salah ketik ya. Jawabnya adalah C atau D. Ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Oke, bisa ya. Oke. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya atau ditanyain. Kak, aku boleh nanya nggak, Kak? Nah, gitu dong. Baru namanya belajar. Kalau oke, gimana? So, siapa ini? Amel. Siapa? Amel. Oh, Amel. Oke, yang nggak Ya, ada yang aku masih agak bingung yang penentuan arah bermuatan tadi itu. arah yang mananya? Yang E1, E2, paham nggak? Oh, yang ini. Yang Kenapa? pas penjabaran vektornya masih bingung. Oh, masih bingung. Oke, saya hapus yang mana nih? Ini kan udah di save belum? Ini save dulu deh. Udah, Kak. Oke, udah ya. Nah, udah di save boleh saya hapus dong? Boleh kan? Kan udah di save. Boleh. Ya, saya jelasin deh. Oke, saya jelasin. Ini. Sorry ya. Oke. Nah, kan tadi Saya gini. juga bingung itu. Kenapa? Saya juga bingung itu. Bingung itu. Oke, ini kan muatannya positif. 5 mikrokolom. Oke. Ini plus 5 mikrokolom. Paham sampai sini? Keadaannya. Satu lagi kan ini muatan yang ketiga kan? Ketiga. Tadi kan A kali 1 pangkat min 6 gitu kan? Nah, ceritanya gini. Jadi ada ada 3 muatan katanya ya. Ini positif, positif. Ini belum tahu. Muatannya, tandanya belum tahu. Nah, kata kuncinya di soal nomor 1 ini, sorry. Nge-lag ya. Nah, kata kuncinya di 0 di 0,0 itu E-nya total ya. Akibat ketiga muatan tadi ya. Itu adalah 0. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang kita gambarkan arah-arah medan listrik oleh tiap muatan. Nah, kalau untuk muatan ini kan kita nggak tahu muatannya kan, tandanya. Jadi kita nggak tahu arahnya. Yang tahu ini adalah yang plus dan ini, plus dan plus ini. Nah, sifatnya muatan gini. Kalau muatan positif, dia arahnya kemana? Tuh, gitu ya. Menjauh dari muatan itu. Kalau negatif, menuju muatan itu. Itu kata kuncinya. Contoh gini, ini muatan positif. Nah, ini di sebelah sini ada titik P. Nah, medan listrik di titik P arahnya kemana kalau di titik P? Kanan atau kiri? Ayo dijawab. Oleh ini maksudnya. Kanan bukan? Kanan, betul. Kenapa kanan? Menjauhi. Menjauhi, betul. Sekarang dibalik, sekarang negatif nih. Muatan negatif di titik P sebelah sini. Kiri atau kanan? Kiri. Oke, paham? Paham ya? Paham nggak? Nah, sekarang gini, karena ini kita buat garis lurus dulu. Nah, gitu. Untuk muatan 1 dan muatan 2. Muatan 1 nih yang atas, muatan 2 yang bawah. Nih, muatan ini kan positif. Medan listrik di titik O, di titik 0 ini kira-kira menuju muatan dia atau keluar? Keluar kan? Positif kan? Berarti ke sini dong. Tuh, ke sini. S1, paham? Nah, ya ini berarti ke sini dong.
Paham sampai sini? Ya. Paham, Pak. Nah, ini kan mainannya vektor. Kalau vektor itu kan kalau yang miring itu kan harus kita proyeksikan, ya. Ini kan miring dua-duanya. Jadi ini ada theta di sini ya. Tetanya sama karena kan jaraknya juga sama gitu. Dan theta ini sama tuh. Jadi kalau ini ya yang E2 proyeksinya gimana? Nanti ada yang sini ya, E2X sama ke sini E2Y. Nah, E2X-nya kan ke kiri, jadi minus E2XI ditambah ke atas ya, tambah E2YJ gitu. Kalau kita buka dalam bentuk proyeksinya berarti minus E2 cos theta I ditambah E2 sin theta J. Paham sampai sini? Paham kan kenapa cos dan sin? Ada yang masih bingung? Bisa? Ini mana suaranya? Bisa nggak? E2 tuh yang bawah itu ya, Kak? Oh iya, ini ke atas itu. Oke. Kita lagi E2 dulu, E2 yang atas. Nah, Oke. S1 juga sama ya. Kita proyeksikan. Nanti ada S1X ke kiri, ada 1X ke bawah. Ya. Jadi kalau S1 itu adalah S1X negatif I. I itu kesumbu X. Min S1Y J ya. Jadi min S1 cos theta I min E1 sin theta J. Nah, kita tahu E1 dan E2 itu sama. Kenapa sama? Tahu kan? Karena nilainya sama, kaki per R kuadrat. R-nya sama, Q-nya sama. Jadi sama dong. Ya. Berarti sin-nya juga nilainya sama. Apa berarti E1Y sama dengan apa ini? 2Y. Nah, kalau sama nanti kan dijumlahin. Jadi E total adalah E1 ditambah E2 ditambah E3. Nah, gitu. S1-nya tulis ya. S1-nya mana? Nah, ini. Berarti min E1X I ditambah min apa? Min E1 Y J ditambah E2-nya ini. Min E2X I min tambah ya. Tambah E2YJ ditambah E3. E3-nya jangan dulu. Maksudnya kan kita nggak tahu. Nah, tadi kan E1Y sama E2Y sama. Kalau sama berarti kan ini coret. Jadi yang tersisa apa? Minus E1X, minus E2X, sama E3. Paham sampai sini? Paham ya? Halo? Paham, Kak. Nah, oke, maaf ya. Jadi pelan-pelan saya ngalangin ya. Nah, berarti E total di titik O itu kan 0 tadi. Kata kuncinya 0. Berarti minus 2E1X ditambah E3 gitu. Pindah ke kiri. Jadi 2E1X sama dengan E3. Nah, sampai sini kan tadi. Nah, berarti kan E3 itu arahnya harus kemana? Harus ke sini dong. Supaya dia ngelawan ini. Berlawanan sama ini. Kalau dia arahnya ke kiri mah atau enggak 0 dong. Dua-duanya ke kiri. Ya, jadi E3 itu muatannya negatif. Sampai sini paham? Bisa dilanjutkan ke nomor 2? Bisa, Kak? Oke, bisa ya. Ini masih hadir semuanya? Atau ada yang ini? Neta masih ikut di sini nggak? Mana Netanya? Masih, Kak. Oh, masih ya. Saya jadi nggak bisa lihat ini pesertanya mana. Oh, berlima. Ini siapa? Oh iya. Oh, berarti Mike nggak hadir ya. Oke, sip. Nomor 2 ya. Tapi satu tab doang yang di dalam ujungnya. Kenapa? Yang di dalam ujungnya cuma satu buat berempat. Wah, nggak kedengaran deh. Nggak apa-apa deh.
Kalian kan bisa record juga kan katanya udah jadi host masing-masing kan kata Malik ya. Udah ya. Berarti udah bisa record masing-masing. Saya hapus ya. Clear all. Oke, nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini tentang belajar apa? Halo, halo. Arus ya, bab 3 ya, arus arah ya. Seret, seret, seret. Saya gambar dulu ya soalnya ya. Biar mudah dijelasinnya. Udah di itu. Dari ini Sika itu. Katanya oke nggak? Jam dasar. Pada saat ini biologi salah gitu. Jawan, emang biasa gitu. Wah, itu salah ketik itu. Salah ketik. sorry. Ini lagi. Oke. Kayak gini kan? Katanya semuanya 7 ya? Salah deh. R1, R2-nya 19 ya? Jadi R1, R2, R3-nya 19 ohm. C-nya berapa? 7 ya? 7 ya? 7. Kemudian, nah, ini ada kata-kata gini. Pada saat T-nya 0, saklar ditutup. Mana saklarnya? Saklarnya nggak ada. Mungkin di sini saklarnya ya, kayaknya di sini. Nah, pada saat T-nya 0, saklar ditutup ke sini. Truk, ke sini ditutup ya. Awalnya kebuka gitu. Nah, kemudian kapasitor mengisi ya dari baterai kan nanti ini si elektron atau muatan kan sumbernya dari ini dari baterai ke sini kan. Nah, nanti kan mengisi kapasitor ke sini. Nah, tahu kan kapasitor itu sifatnya buat apa? Fungsinya buat apa kapasitor? Halo? Malik gimana? Amel? Neta? Darel? Ayo jawab, nggak apa-apa. Fungsinya apa kapasitor itu? Untuk mengisi, menyimpan muatan. Nah, pada saat T-nya 0, kapasitor itu masih kosong, muatannya kosong ya. Kemudian baterai dihubungkan kan, jadi muatannya pada masuk ke sini. Nah, kata kunci untuk menyelesaikan soal ini adalah apa kata kuncinya? Ketika kapasitor dalam keadaan tunak, kapasitor tunak. Biasanya ini sering keluar di kuis, di ujian. Nah, kapasitor tunak apa artinya? Ada yang tahu? Penuh. Penuh. Ya, penuh ya. Kalau penuh, ini nggak kebaca. Kalau penuh artinya apa? Kalau penuh itu berarti dia tidak bisa diisi lagi dong. Ya, berarti tidak ada arus. Berarti apa ini? Tidak ada muatan. Tidak ada muatan yang masuk lagi ke kapasitor. Ke kapasitor atau apa istilah lainnya? Arus yang melalui kapasitor berapa nilainya? 0 ya. Oke. Nah, kalau 0 berarti gimana kalau 0? Artinya si rangkaiannya jadi ini nggak ada nih, ini nggak ada. Seolah-olah nggak ada gitu, seolah-olah. Jadi saya akan buat rangkaiannya jadi gini. Seret. Nah, jadi gini doang. Ya. Ini R1, ini R3 ya, GGL. Jadi gini doang. Karena ini dianggap nggak ada. Tadi kan nggak ada arus ke sini. Ya. Berarti kita buat loop aja ya, loop ya. Aturan loop masih ingat? Sigma GGL tambah sigma IR dengan 0. Nah, ini kan loopnya ke sini. Berarti ketemu muatan positif ujungnya ya. Berarti plus GGL minus. Nah, arusnya kan searah loop negatif min R1 min
I R3 sama dengan 0. Atau GGL sama dengan I dalam kurung R1 ditambah R3. Berarti arusnya ketemu dong, arusnya ya. Kita cari arus. Berarti GGL dibagi R1 tambah R3. GGL-nya berapa? 113 volt dibagi 19 tambah 19. Berapa? 2,97 ampere. Ini arusnya ya. Oke, halo, halo. Nah, pertanyaannya kan apa? Muatan apa? Yang tersimpan pada kapasitor ya. Muatan di sini ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita balik lagi ke rumus kapasitor. C sama dengan Q per V. Berarti Q adalah C dikali V ya. C-nya siapa? C-nya kapasitansi ada nilainya. 7 mikrofarad. 7 mikrofarad. Nah, V ini V siapa? Tegangan ini. Nah, tegangan kapasitor ini kan sama dengan tegangan dari titik A ke titik B. Tegangan kapasitor itu. Tegangan kapasitor sama dengan tegangan A, B. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Halo, ini hadir nggak? Malik, halo. Darel, Mamel jawab. Gimana? Benar nggak? Yang saya tulis ini benar nggak? Ini benar nggak? Ini benar nggak? Kayaknya sama, Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa sama? Boleh tahu alasannya nggak? Kayaknya tadi mana? Kenapa? Ini ya sinyalnya ya. Karena si R ini tidak dianggap ya. Resistor 2 ini kenapa? Karena tidak ada arus ke sini. Jadi ini tidak punya tegangan gitu. Kan harusnya tegangan AB itu adalah tegangan kapasitor ditambah tegangan R2. Itu kan harusnya. Nah, tapi saya tulisnya VC itu VAB. Artinya si resistornya kayak nggak ada gitu. Jadi tegangan AB itu V kapasitor ya. Nah, VAB-nya bisa kita hitung ya. VAB-nya adalah apa? Arus dikali sama dengan R3. Nah, gitu. Kan ini kayak disusun dengan paralel kan? Ini si tegangan AB sama tegangan R3 kan ini paralel. Kalau paralel artinya apa? Tegangannya sama ya. Arusnya kan tadi udah tahu arus yang melewati R3 berapa? 2,97 dikali R3-nya 19. Berapa? 56,5 volt. Nah, PAB-nya. Berarti kan Q-nya ketemu atuh. Jadi Q-nya adalah C kali VAB. C-nya mana? 7 mikrofarad dikali ini 56,5 volt. Berapa? 395. Wah, gede, nggak apa-apa deh. Itu mah ada hasil ini, hasil ngitung ya. Oke, ada pertanyaan? Ini tolong di screenshot ya. Yang tadi juga di screenshot ya. Kalau bisa nanti kirim ke grup ya. Soalnya nggak tahu laptop saya rada error ya. Rada susah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak mau nanya lagi, Kak. Iya, sok. Yang pas apa yang penentuan positif negatif dari apa sih namanya ini yang Baterai. itu kan Iya. bukannya I-nya kan keluar dari yang positif ya, bukannya itu harusnya negatif ya? Yang mana ini? Yang ini? Iya, yang arah loop itu. Nah, arah loop kan segini. Kalau aturan Iya. Apa itu? Aturan loop, kalau dia arusnya searah loop itu negatif, gitu kan? Kalau di Haliday atau kalau di Katmal atau di buku-buku. Jadi arus searah loop itu negatif. Kalau GGL itu nanti lihat ujung yang kedua ya. Kan ini tuh ke sini kan? Tuh ke sini. Itu Lihat negatif.
ujung yang kedua yang ini. Berarti positif. Oh, bukan yang pas dia kena langsung gitu, Kak. Enggak. Ujung Boleh yang dijelasin lagi nggak? Aku masih bingung, Kak. nggak tahu itu mungkin cara SMA apa gimana, saya nggak tahu. Ini mas Iya, secara di SMA kayak gitu soalnya. wah itu kebalik-balik ya ujung yang kedua. Jadi kalau di Haliday atau di apa itu di TPB nggak tahu dosennya ngarangnya kayak gimana. Kalau saya sih menurut buku-buku semuanya gitu yang saya baca di buku TPB kayak gitu. Jadi kalau arus arah loop ini kan keluar ke sini nih. Nah, jadi nanti ini minus I R1 minus I R3 nih saya tulis. Nah, ini nih. Nah, ini kan minus minus. Nah, kalau GGL-nya tadi kan muter ke sini muter. Nah, ketemu ujung yang keduanya. Nah, ujung kedua. Ujung yang keduanya kan ini panjang positif. Nah, ini. Nah, ini kan. Oh. Jadi pindah ruas. Jadi sama dengan positif dua-duanya. Mungkin kalau mau cara yang Amel ya SMA mungkin sama aja. Kan nanti ini tadi positif, terus ini negatif sama aja ujung-ujungnya juga kan positif. Halo. Tunggu, Kak, mau nanya lagi. Yang kan arah loop, kalau arah loop kan boleh terserah kita kan? Bebas Bebas terserah. kan? Nah, tahu arah I-nya dari mana? Nah, gini triknya, ini kasih trik ya. Jadi kalau ada loop, salah. Kalau ada GGL dan resistor gitu, arah loop itu kita tentuinnya dari arah baterainya aja, ya. Itu kata kunci yang memudahkan. Kan ini baterainya panjangnya di sini. Nah, berarti kan arus mengalir dari sini dong, dari yang panjang. Oh, dari yang positif ke negatif itu ya? Iya, ini positif ke negatif kan. Negatif. Positif. Oh, berarti supaya mudah kita pilih arah loop yang searah I aja gitu ya? Searah dari arus yang keluar dari GGL-nya gitu ya. Oh, oke. Oke, Makasih, Kak. Oke. Ya. Gitu ya. Coba yang lain. Ada pertanyaan lagi nggak? Bisa semua? Halo. Neta. Malik, Darel, ayo gimana? Aman, Kak. Aman, bisa ya? Oke. Udah di screenshot tadi kan? Kalau udah, nanti dikirim ke grup ya. Saya rada error HP itu. Udah jadul ini, udah lama laptopnya. Jadi rada ngadat, rada ngehang. Oke, kita lanjutkan nomor 3 ya. Oke, boleh dihapus ini. Halo. Boleh, Kak. Boleh ya. Oke, udah. Ya, dihapus. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3 tentang apa? Sebuah muatan positif ditemukan pada sebuah kulit bola. Nah, kalau kayak gini kira-kira bab apa? Masih ingat nggak? Hukum Gauss. Oke? Hukum Gauss ya. Saya gambarin dulu deh. Jadi yang pertama ada jari-jari dalam, jari-jari luar ya. Nah, ya. Nah, gini. Jari-jari dalamnya 6 ya, 6 cm. Jari-jari luarnya berapa? 9 cm. Oke. Nah, kemudian total muatan pada kulit bola konduktor. Nah, ini konduktornya nih. Ini konduktor nih. Konduktor. Berapa katanya? Plus 5 mikrokolom. Kalau muatan itu ditempatkan pusat. Nah, jadi di pusat di sini, di tengah-tengahnya, ini kan kosong nih. Ini kosong ya, rongga ya. Udara lah. Nah, ini ditempatkan berapa? Plus 3 mikrokolom. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan ya. Sigma 2 dibagi sigma 1. Ini ya. Sigma 1 itu di mana? Di dalam ya. Sigma 1 di dalam.
Nah, ini sigma 1 di sini, sigma 2 di sini. Nah, sebelum kita mencari tahu nilai-nilai ini, coba kita cari dulu deh medan listriknya biar kita tahu berapa muatan total yang dilingkupi oleh tiap daerah. Yang pertama misalkan R kurang dari apa ini? R kurang dari A. Berarti di daerah sini dong. Di sini ya. R kurang dari A di sini ya. Berarti E integral dA Qn close per epsilon 0. Berarti E dikali 4 PR kuadrat dengan Qn close-nya berapa? Halo? Plus 3 ya? Plus 3 mikro kolom per epsilon 0. Jadi nanti ketemu E-nya ya? E-nya adalah plus 3 mikro kolom per ini ya? 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Belajar TPS sendiri. Oh, pusing. Makan dulu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Sekarang di antara A dan B. Nah, antara A dan B berarti di mana di sini? Namanya daerah apa ini? Ada yang tahu, Malik? Daerah Meta? Halo? Amel, Mel? Daerah ini disebut apa daerah ini? Di dalam? Ayo. Di dalam? Konduktor. Kalau di dalam konduktor apa? Karakteristiknya? Medan listriknya harus 0. Ya, kita jabarkan kenapa dia 0. Berarti ada integral EDA sama dengan Qn plus per epsilon 0. Berarti E4PR kuadrat sama dengan, nah Qn plus-nya berapa? Yang dilingkupinya. Kalau kita lihat Pak, di sini ada plus 3 kan di tengah-tengah ya. Plus 3 mikrokolom per epsilon 0. Nah, tapi kan E-nya harus 0. Kalau E-nya 0 berarti ini harus diapain supaya 0 muatan yang dilingkupinya? Halo? Harus dikurangi dong dengan muatan yang sama. Nah, gitu. Muatan min 3Q dari mana? Ada yang tahu nggak? Minus 3 mikro ini. Ini namanya muatan induksi ya. Ada yang tahu dari mana? dari permukaan bola ya, luar. Dari permukaan luar. Bola luar, permukaan luar. Kenapa kok tiba-tiba min 3 sedangkan yang di luar itu kan plus 5? Ada yang tahu nggak? Meta, ayo kemarin udah diajarin? Lupa lagi? Lupa lagi? Nah, gini. Kalau dia misalkan bolanya konduktor, ya, misalkan dia keadaannya tidak bermuatan, berarti apa? Netral. Netral itu apa? Jumlah muatan positif ditambah jumlah muatan negatif itu sama. Ya, kalau netral, berarti ini tidak bermuatan. Tapi kalau si bolanya bermuatan, misalkan plus 5 mikrokolom, ya. Nah, berarti total muatan ini siapa? Netral ditambah plus 5 tadi ya. Ditambah 5 mikrokolom. Ini ya. Jadi yang minus 3 ini dapat dari mana? Dari yang netralnya. Netral. Paham? Halo? Nah, berarti kalau ditanya R lebih besar dari B, berarti gimana? Integral EDA sama dengan Qn close per epsilon 0. Nanti E4PR kuadrat. Nah, muatannya berapa aja? Coba dihitung dari tengah. Ada plus 3, ada min 3, ditambah. Di luar ada berapa di luar? Coba dijawab. Ayo. Di luar gimana di luar?
Meta, Mel, Darel, Malik, gimana? Di luar ada berapa di luar? Yang plus 5 itu bukan sih, Kak? Plus 5, plus 5 dan plus 3. Jadi ada 8. Benar nggak? Plus 3 dan plus 5. Kenapa? Oh iya, yang ngabisin netralnya, Kak. Kan netralnya tadi minus 3, temennya ke dalam. Berarti plus 3-nya ada di luar dong. Bisa ya? Iya. Paham ya? Nah, berarti sekarang udah bisa dijawab dong, sigma 2 per sigma 1. Saya terangin dulu, takutnya kan kalian nggak paham. Hanya saya uraikan dulu ya. Oke. Ya udah kita jawab aja deh. Berarti sigma 2 adalah apa? Muatan total per luasnya ya, luas. Berarti apa? Muatan total di sigma 2 ada 8 ya. Ada 8 mikrokolom per luasnya apa? Luas keluar 4 pi B kuadrat. Yang di dalam sigma 1-nya berarti apa? Tadi yang masuk berapa? Minus 3 ya. Nah, minus 3 itu dia ada di sini nih, di permukaan dalam ya. Kalau plus 3 yang ini dia di pusat, jadi nggak ada di permukaan, nggak ada. Ini di sini tuh. Berarti ini min 3 mikrokolom dibagi 4 pi A kuadrat. Ya, berarti ini tinggal bagi aja sama kalian. Bagi aja ya. Mana ini? Berarti sigma 2 dibagi sigma 1 adalah mutlak dari 8 mikro per 4 pi. B-nya berapa? B-nya 9 ya? Ya. 9 kuadrat dibagi yang keduanya berapa? Minus 3 mikrokolom 4 pi berapa R ya? 6 kuadrat. Nah, ini aja dibagi. Berarti berapa? 8 per 81 dibagi 3. Ini kan jadi positif ya. 3 per 36. Nah, gini ya. Jadi hasilnya berapa? 32 per 27 ya. 32 per 27. Ini nanti naik ke atas ya. 36-nya naik ke atas. Berputar ya. Jadi 1,185 lah atau 1,2 ya. Oke, bisa dipahami? Boleh dilanjut nggak? Oke. Gimana? Dan Malik, gimana? Lanjut aja boleh? Saya aman. Oke, yang lain. Amel, ayo tanyain. Ini grup ini emang nggak ada di Bandung ini, yang bertiga ini? Amel, Malik, Darel. Iya, Kak. Oh, Jakarta, Bekasi. waduh. Emang nggak akan ke sini lagi kan ada praktikum itu? Emang gimana? Saya minggu depan ke Bandung lagi, Kak. Aduh, ini gimana dong? Balik-balik. Jadi nanti Selasa. Jadi kalau ada praktikum ke sini. Kalau nggak ada balik lagi pulang. Oh, enggak, Kak, enggak. Ini karena udah sebulan di Bandung, jadi sesekali pulang ke Jakarta, Kak. Oh, sesekali aja. Berarti nanti lesnya bisa dong offline. Kalau mungkin kan bisa, Kak. Mungkin kan. Ya maksudnya biar face to face ya dijaga aja. Kalau protokol kesehatan gitu-gitu mah ya tinggal Nah, insya Allah lah kalau ini dijaga. Saya kemungkinan masih lama, Kak. Oh nggak akan ke sini. Karena di Bandung kan lagi banyak COVID ya. Misalnya di Jakarta juga. Cuman kalau ngekos kan harus keluar terus kan. Jadi lebih serem aja gitu. Waduh, lebih hemat. Aduh, enggak emang kalau ini praktikum cuma ke sini doang pas praktikum. Praktikum jadwal offline-nya baru Maret, Kak. Oh alah, tapi Maret berarti bisa dong. Berarti ke Kalau sini Maret dong. kalau misalnya offline aku bakal ke Bandung sih, Kak. UTS juga pasti offline kok. Iya pasti ke Bandung. Tapi Saya masih berdoa sekarang biar online, Kak. belum tentu sih, Kak, ke Bandungnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya gitu, kalau misalkan ke Bandung mah saran saya offline aja biar enak. Kalau di Bandung ya, kalau nggak di Bandung ya nggak apa-apa, online aja. Oke.
Bisa dilanjutkan nomor 4. Nah, Neta juga kan Neta offline kemarin. Tadi juga offline Neta. Ya, dihapus ya. Bisa Kak. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini tentang apa? Kapasitor ya. Nah, saya gambar dulu deh. Nah, jadi awalnya dia gini. Nah, ada kapasitor. Ini C1. Ini ada saklar. Ini GGL. Nah, satu lagi dia di sini. C2 dan C3. Itu ya. Nah, pada mula-mula seperti ini. Artinya apa? Si C1 itu terhubung dengan baterai. Nah, terhubung dengan baterai artinya apa? Jadi si muatan-muatannya akan mengisi di C1 ya. Jadi muatan baterai mengisi sampai penuh ya, sampai penuh. Mengisi sampai penuh di C1. Oke? Jadi sampai keadaan tunak, sampai keadaan full ya. Oke, sampai sini paham? Halo. Paham Kak. Oke. Nah, berarti muatan totalnya berapa? Bisa dihitung dong. Berarti Q-nya adalah C kali V ya. Berarti 5 kali pangkat min 6 dikali 14 ya. 14. Jadi berapa? 70 kali pangkat min 6. Kolom. Kalau hitungannya gitu harus langsung diganti mikronya jadi 10/4 min 6 ya Kak. Mikro min 6 benar. Sebentar, ini ada suara lain. Oke, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu adalah Q totalnya ya. Nah, kemudian katanya baterainya, saklarnya jadi digeser ke sini ya, Terat, ke sini ya. Halo? Iya Kak. Kalau digeser berarti arusnya terputus dong dari baterai. Benar nggak? Kalau arusnya terputus berarti nggak ada arus dong ke sini. Dari baterai maksudnya. Nggak ada dong. Ya? Nggak ada ya, I-nya nggak ada. Iya Pak. Nah, berarti karena ini muatannya penuh, jadi sifatnya si kapasitor itu nanti dia bertindak sebagai baterai ya. Ingat itu kata kunci di ujian ya. Jadi kalau saya seperti ini baterainya penuh, ini kan kosong. Ini kosong. Kosong. Ini kosong. Jadi kalian kayak punya ini, saya punya ember, ini ember penuh ya. Ini ember kosong. Kira-kira gimana embernya? Pasti nanti diberikan ke sini ya, mengalir ke sini ya. Sampai keadaannya setimbang. Bukan sampai ini nol, bukan. Bukan sampai ini benar-benar kosong, bukan. Tapi sampai ini keadaan setimbang, balance lah, intinya gitu, balance. Nggak tahu balance-nya gimana ya. Jadi nanti Q1, nah C2 itu dan C3 disusun seri kan. Kalau seri itu apa artinya? Halo? Muatannya sama ya? Q2 sebenarnya Q3. Kalau seri ya, benar nggak? Ini kan ke sini seret gitu ya. Nah, kita ingin tahu dulu deh ini muatan ini C ekivalen ini. Dia kan disusun secara ini C23 paralel. Paralel seri salah. Seri ya. Kalau seri berarti seper ya. 1/C23 sama dengan ini ya. Jadi nanti C2 tambah C3 dibagi C2
C2 kali C3. Jadi C23-nya apa? 14/49. C23. Oh, langsung dihitung. Apa-apa, saya tulis dulu aja. Ya. Berarti tegangannya apa? Tegangan ini nih, dengan titik A, titik B. Tegangan AB adalah Q per C ekivalen ya, C23. Sedangkan V1 itu yang mana? Tegangannya ini ya. Tegangan apa ini? CD. Kebalik, jadiin lu apa? VCD itu adalah muatan Q1 ya. Satu aksen ya. Aksen itu yang setelah dia ngalir ya. Bukan yang Q awal itu, bukan. Per C1. Nah, karena tegangannya sama, VCD sama dengan VAB, berarti bisa saya tulis dong. Q1 aksen per C1 sama dengan apa tadi? Q per ini Q2 ya. Jadi nanti Q2 sama Q3 kan sama. Jadi ini Q2 sama Q3 kan sama. Jadi saya tulisnya Q2 aja ya, Q2 aja. Q2 dibagi C23. Oke, sampai sini paham nggak? Nah, kita misalkan. Misal P0 itu adalah potensial mula-mula C1. Potensial awal C1. Potensial pada saat dia belum dihubungkan dengan ini ya. Sorry, maksudnya pada saat T detik apa T0 detik ya. Pada saat langsung dihubungkan ke titik C gitu kan, dia punya tegangan kan di situ. Nah, berarti muatan mula-mula itu adalah Q0. Maka Q0 itu adalah Q1 aksen ditambah Q2, sorry. Nah, itu sama dengan tegangannya gimana? Rumus Q itu apa? C sama dengan Q kali C sama dengan Q per V ya. Berarti Q adalah C kali V. Nah, berarti ini C1 V0. Oke, ada yang bingung nggak sampai sini? Ini mau saya hapus nih. Boleh nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutin? Ini soalnya lumayan sih menurut saya, tipe-tipe UTS kayak gini. Jadi nggak mudah gitu. Jadi middle ke atas perlu analisis gitu. Jadi kalian harus benar-benar paham gitu. Siapa tahu nanti kan tipe-tipenya mirip, cuman diganti-ganti aja urutannya, bisa aja kan nanti pas UTS ininya diganti itu C2-nya jadi 1 atau misalkan disusun paralel dan lain-lain. Tapi intinya gitu. Intinya kalian harus paham. Oke, boleh dihapus ya? Ada pertanyaan nggak? Amel, Neta, Malik, siapa lagi? Darel. Nggak ada? Lanjut, ini lanjut. Berarti dianggapnya paham ya. Kalau pada nggak ada suaranya, berarti dianggap paham ya. Oke, berarti saya lanjutin ya. Clear all. Oke, nah saya lanjutin. Nah berarti tadi kan VAB itu sama dengan VAB sama dengan VCD ya, VCD. VAB itu yang tadi, yang titik ini. A, B, yang ada C ekivalen, C23 ya. Kalau VCD tadi kan saya buatnya yang sebelah sini. CD ya, yang Q aksen ya, yang udah mengalir. Berarti PAB-nya apa? PAB-nya berarti muatan 2 per C ekivalen C23 sama
dengan Q1 per C1, satu aksen ya. Nah, berarti kemudian gimana? Q1-nya gimana? Q1 aksennya gimana? C1 kali Q2 ya. Ini bukan Q kuadrat, Q2 ya. Per C2, 3. Gitu ya. Q1 aksen. Kemudian kita tahu, kemudian kita ketahui yang tadi ya, Q0 ya, itu adalah C1 dikali V0. Sedangkan Q0, Q mula-mula itu kan sama dengan Q1 aksen ditambah Q2 ya. C1 V0 ya. Ini muatan mula-mula. Muatan setelah digabung ya. Setelah digeser. Ini mula-mula, Kan harus kekal ya. Muatan awal sama muatan akhir kan jumlah totalnya harus sama. Nah, berarti ada yang harus dirubah dong. Berarti gimana? Q2-nya sama dengan C1P0 min Q1 aksen. Masukin ke sini. Atau ini dulu terus dulu gini. C1 Q2 sama dengan Q1 aksen C2 3. Nah, di sini kan Q2-nya kita ganti C1 P0 min Q1 aksen itu kan sama dengan Q1 aksen C2 3. Halo. Berarti Q1 aksennya pindah ke sana ya. Q1 P0 sama dengan Q1 aksen dalam kurung 1 ditambah C2 3 gitu ya. Jadi Q1 aksen sama dengan C1 P0 dibagi 1 tambah C2 3. Iya. C2 3-nya yang mana? C2 3 yang udah ditulis tadi ya, mana lupa lagi. C2 3-nya adalah C2 kali C3 dibagi C2 plus C3. Nah, ini masukin ke sini. Rame. Jadi ini harus kalian coba coret-coret. Saya kasih hasil ininya aja ya. Hasil perhitungannya aja ya. Biar mempermudah. Nah, Q1 aksen akhirnya aja deh. Q1 aksennya saya tulis gini. C1 kuadrat dalam kurung C2 tambah C3 kali P0 dibagi C1 C2 tambah C1 C3 tambah C2 C3. Nah, hasil akhirnya apa? Ini nanti kalian masukin ke sini rada rame ya. Ya, butuh sedikit ini aja. Coret-coret aja ya. Saya tulis di Q1 aksennya itu kira-kira 41,17 kali 10⁻⁶ atau saya bulatkan menjadi 4,41 ya. 41 kali 10⁻⁶ kolom. Ya, Q1 aksen. Berarti Q2-nya gimana dong? Q2-nya. Q2 itu muatan yang melalui ini nih, di sini nah. Di sini ya, C2 dan C3 kan, Q2. Berarti tadi kan totalnya berapa? 7 kali 14 kan? Atau saya tulis dulu deh. C1 P0 min Q1. Q1 aksen. C1 P0-nya tadi kan ini 7 kali 14, 98 ya. 98 dikurangi ini 41. Nah, ini jawabannya adalah 57 mikrokolom. Nah, ini jawabannya ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo. Pada ada nggak? Hadir nggak? Atau pada pusing? Atau pusing?
Agak-agak pusing nggak? Agak pusing. Yang Pusing mana? banget, Kak. Pusingnya yang mana pusingnya? Chat dulu deh. Sok. Saya akan pelan-pelan kalau pusing. Ceritanya dulu deh, saya akan ngasih tahu jalan ceritanya. Ini saya tulis dulu ininya, penjelasannya maksudnya. Jadi biar kalian dicatat ininya tulisannya. Saya belum nerangin pelan-pelan belum. Ya. Oke, saya habis ini terangin pelan-pelan. Tapi ini dulu. Neta kenapa Neta? Mau nanya. Siapa yang nanya ini? Neta atau siapa? Iya, Neta. Mike Kak, bukan Neta. Weh, ada Mike di situ. Mana Mike? Nanya yang ini. Ini kalian ada di ruangan itu? Iya. Wah, ini dong rame-rame masuk atuh. Gimana ini? Jadi sayanya bingung atuh. Masuk semuanya. Oke, gimana? Sok nanyanya gimana? Masalahnya ini nggak kedengeran. Ayo, Itu Kak yang dilingkarin. lingkarin ini. Iya, iya. Ini. Itu yang mana? Ini itu tadi adalah yang mana tadi? Nah, ini nih. PAB. Nah, ini ke sini kan, PAB. Salah. C1Q2. Mana ini? Sebentar. C1 Q2 Q1 aksen C2 kayaknya ini kebalik ya. Kayaknya ini kebalik. Tegangan ini kan C1 itu di sini, C1 kan yang ini. C1 itu punyanya Q1 aksen. Kebalik ini pantesan tadi ini. Tapi kalau jawaban ini udah benar ya. Saya salah nulis doang di sini. Tapi kalau jawaban akhir udah sama, udah sesuai yang saya tulis. Bentar, saya ini dulu. Nah, ini kan tegangan CD itu harus sama dengan tegangan apa? AB kan? Nah, gitu kan. Berarti tegangan CD siapa ini? C1 kali Q1 aksen. C1 dikali, ini C1 nih. C1 kali Q aksen 1 ya sama dengan yang ini. Q2 dikali C23. Berarti Q1 aksennya adalah Q2 per C1 dikali C23. Oke. Ini berarti mana ini? Q2-nya diganti sama ini ya? Q2-nya diganti sama ini. Tuh, Q1 aksen. Dibarangin dari Madura juga. Hubungannya ke Kolpur. Ya kan aku mama kuat di Madura. Halo. Nanti solusi dikirim ya. Iya. Saya kirim ya. Bentar. Oke, Kak. Salah. Oke, nah berarti kalian coba nanti Q2 ya. Q2-nya jadi ini ya. Berarti ini udah tinggal kali C23. C23 mana tadi? C23. Ini dia ya. C2 kali C3. C2 kali C3. Benar. C2 tambah C3. Berarti masukin sini. C2 C3 C2 tambah C3. Nah, gitu. Nah, gitu. Panjang tadi rumusnya sebenarnya sama hasilnya sama yang tadi. Jadi Q1 aksennya mana tadi? Nah, jadi jawabannya 41 ya. Udah saya hitung kok.
1 mikro. Yang Q1 aksennya. Jadi ini rada rame. Jadi Q1 aksennya nanti yang ini pindahin ke sini dulu ya. Nanti baru dicari Q1 aksen. Oke, udah benar baik ya yang tulis ini udah oke. Tadi udah dikoreksi maksudnya. Udah benar. Ada pertanyaan lagi? Kak, aku mau nanya deh, itu kenapa Q-nya aksen ya? Q aksen itu maksudnya kan ini muatannya dia udah berubah gitu. Kan awalnya dia penuh, awalnya kan penuh ya. Ini yang nanya siapa? Amel. Amel. Jadi yang nanya, muatan awalnya kan penuh ya? Iya. Udah direcord kok nanti. Muatannya penuh kan? Berapa totalnya? Udah dihitung tadi. Nah, ini muatannya ini 98 kan? Nah, 98 ini dia itu nanti ngasih ke C2 dan C3 gitu loh. Dikasih dibagi. Saya masih nggak ngerti kok. Bukan C2 dan C3, salah. C2 dan C3 makan sama. Jadi muatan awalnya gini, muatan awal muatan Q1 kan. Q1 itu yang di baterai yang sebelah kiri. Jadi muatan totalnya dia punyanya ini muatan total dia. Nah, si muatan awal ini yang 98 ini dia itu nanti bakal dibagi ke si daerah sini 1 dan dia berkurang gitu, paham nggak? Jadi si muatan Q1 ini nanti akan menjadi Q1 aksen dan muatan Q2, paham nggak yang ini? Ini muatan awal. Muatan awal sebelum dia ngebagiin. Kan kalau dia saklarnya ke kanan, berarti kan muatannya penuh sama dia dibagiin ke sebelah kanannya gitu. Dan dianya sendiri bakal berkurang gitu. Jadi ini Q1 aksennya bakal berkurang. Nggak lagi 98. Oh, jadi Q2 itu gabungan dari Q yang di C2 dan C3? Kan ini seri. Kalau seri mah kan Q2 dan Oh, Q3. sama. Sama. Maksud saya itu. Oh. Maksud saya itu. Terus Q1 aksen tuh kondisi setelah ngasih gitu. Setelah ngasih. Kalau orang ngasih ya pasti berkurang dong. Ya. Oke. Saya punya uang 100.000, saya kasihin ke orang lain, pasti kan uang saya nggak 100 dong. Ajar dulu ya. Udah oke, udah saya transfer, udah saya kirim. Kalau itu nanti di akhir ditransfer, ya, ditambahin ongkos. Aman ya Kang ya? Udah. Sip. Wah, udah himapi nih. Ya himapi. Ya Kang ya, berarti anak-anak aman. Aman. Udah sampai pengosongan berarti Wow. kelas ini mah Keren ya? cepet. Siap. Sip Kang. Ini minum dulu. Saya lupa belum beli ini nggak apa. Sempat buru ini ngajar online lagi. Kang. Oh, tidak. Jadi saya bagi-bagi. Ya, sampai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini udah selesai ya, nomor ininya udah habis. Udah beres nomor 4. Jadi yang pengerjaan ini kalian coba dicari sendiri ya, diuraiin. Ini teh panjang, jadi maksud saya biar menghemat waktunya juga ya. Kalau mau nanti mungkin besok pagi saya rapiin deh. Kalau mau ya, saya nggak sempet. Sip, oke? Oke nggak? Boleh saya hapus nggak? Kalau paham, kalau nggak paham yang mana mulai yang nggak paham? Gimana? Darel, Neta? Neta lagi. Neta mah and the gang. Oke. Siapa? Mel? Malik? Darel gimana? Udah oke? Udah aman? Atau mau saya ulangi lagi? Boleh, Kak. Ya nggak boleh Kak. Oke, siapa yang mau ulangi? Cung dulu. Semuanya ulangi. Oh, yang raise hand nih baru 2 orang. Ayo, sisanya 3 orang raise hand. Neta nih berarti yang enggak ya. Oke, saya ulangi lagi.
Yang penting kalian udah ditulis kan ini tulisan saya. Udah, Kak. Nah, kalau udah mah aman. Jadi saya akan ngajar pelan-pelan. Oke, dah. Saya akan mulai cerita ya. Sekarang ceritanya agak ramai ya. Agak lama gitu. Oke, yang pertama-tama. Seret, seret, cet, cet, cet. Nah, gini dulu deh. Anggap ini nggak ada. Gitu aja deh. Biar kalian paham. Nih, kayak gini dulu ya. Jadi saya punya kapasitor 1 dihubungkan dengan baterai. Kan kapasitor ini mah nggak terhubung baterai, artinya kayak nggak ada, gitu. Kayak nggak ada arus kan ke sini. Ke daerah sini kan nggak ada. Nih, kan nggak ada arus, berarti ini kayak nggak ada kan, kayak nggak ada arus. Nah, berarti si baterai ini akan memberikan muatan, mengecas lah, mengecas. Jadi nanti si kapasitor C1 itu akan diisi, muatannya diisi sampai penuh ya. Diisi sampai penuh. Oleh siapa? Oleh baterai atau sumbernya ya. Oleh baterai. Berapa muatan yang total diisinya? Pakai rumus C kali V kan? Nah, berarti Q1 sama dengan C-nya C1 kan? C1 kali V awal gitu ya, V awal, V mula-mula tadi ya, tegangan mula-mula. Tegangan mula-mula ini kan sama dengan tegangan baterai kan? Tuh, sama dengan baterai kan? Disusun secara apa paralel kan? Nah, berarti C1-nya berapa? Halo? 7 ya? 7 dikali 14. Benar nggak? Nggak. Berapa hasilnya? 98 mikrocoulomb. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang si saklar ini ya, saya gambar lagi deh. Harus pelan-pelan. Oke, seret, seret, seret. Nih, gitu ya. Nah, ini C1. Nah, sekarang dipindahin saklarnya ke sini. Ya. Ke C2 dan C3. Saklarnya dipindahin. Berarti kan otomatis arus yang mengalir dari baterainya terputus, nggak masuk rangkaian ini. Paham sampai situ? Paham, Kak. Oke. Berarti nanti karena ini si kapasitornya udah penuh dan dia tidak ada apa ini? Tidak ada baterai, berarti si muatan yang punyanya apa nih? Si kapasitor C1 ini akan bertindak sebagai baterai gitu. Dia akan bertindak sebagai baterai. Sebagai baterainya fungsinya apa? Yaitu memberikan muatan atau mengalirkan muatan gitu loh. Mengalirkan muatan. Kemana? Ke C2 dan ke C3. Paham sampai sini? Paham nggak? Karena C2 dan C3-nya seri, berarti kalau seri apa? Muatannya. Sama Q2 sama dengan Q3 sama dengan, ya saya tulisnya Q2 aja gitu. Boleh? Ya, nah Q2. Berarti muatan hukum kekekalan muatan kan harus sama, akhir sama dengan awal. Berarti muatan awal. Maaf motong, itu yang C1-nya 7 apa 5 ya? Oh, mana? Saya nggak lihat. Yang C1-nya. Bentar. C1. C1-nya mula-mulanya, oh 5 ya, berarti salah tulis. Berarti nanti pengalirnya juga bakal beda. Bukan 7 kali 14, 7 kali 14, 5 kali 14. So aja kalian hitung berapa 5 kali 14. Salah dong. 70. Berapa? 70. Nah, berarti nanti jawaban akhirnya tadi juga bakal beda ya. Bakal beda dikit, nggak apa-apa. Ya, tapi intinya sama. Intinya lebih gede kan daripada 41 gitu kan. Paham ya? Nah, jadi muatan awalnya tadi 70 kan. Nah, muatan yang nanti si C1 kan nanti muatannya jadi berubah, jadi Q1 aksen. Ya. Ini akhirnya, akhir muatan awal. Muatan akhirnya Q1 aksen ditambah Q2 sama dengan tadi harusnya sama dengan 70 kan. Nah, gitu. Sampai sini paham ya? Paham, Ki, Kak. ki gede sama ki kecil bedanya apa, Kak?
Q1 itu yang awal. Nah, ini Q gede. Nah, gitu. Jadi Q gede itu adalah Q1 aksen tambah Q2. Itu Oke, Kak. bisa ya. Nah, setelah itu baru deh nanti menghitung tegangan ini gitu. Tegangan ini tadi kan udah saya jelasin. Intinya mah ini aja. Jadi dalam kasus ini kalian intinya ini aja. Habis itu intinya kalau dia disusun kayak gini, disusunnya apa ini? Paralel ya. Berarti setelah muatan kalian harus tinjau tegangan. Jadi tegangan dari siapa ini? Titik aja ya, titik AB. Titik AB harus sama dengan titik CD. Nah, PAB-nya kan tadi apa? Ayo, PAB-nya apa? C sama dengan Q kali V gitu kan. Berarti V-nya apa? Q per C. Berarti PAB apa? Q1 aksen ya. Per C1 dengan Q2 per C2 3. Nah, ini. Jadi ini tuh untuk nanti mencari ke salah satu ini, mensubstitusi nilai Q2. Nah, nanti Q2-nya ke sini. Atau Q1 aksen, bebas sih, terserah kalian. Ya. Kan ini ada nilainya nih, Q1 ini ada nilainya. Nah, sedangkan Q1 aksen dan Q2 aksen, Q1 aksen dan Q2 kan nggak ada nilainya, belum. Berarti kalian harus ada satu persamaan lagi. Kan ini ada dua variabel yang nggak diketahui, berarti harus ada dua persamaan gitu kan menurut matematika. Bisa ya sampai sini? Lanjut, boleh? Atau ini masih belum beres? Jadi inti dari soal ini cuma dua intinya. Kalian harus tahu yang ini dan ini. Nah, ini. Kalau misalkan ditanyanya Q2 ini. Berarti kan Q1 aksennya kalian tinggal ganti di sini. Q1 aksennya berapa? Nanti ketahuan dong. Si Q2. Oke, dilanjut ya. Atau gimana? Ayo. Udah ya? Udah panjang masalahnya dari tadi. Ya, jadi nanti dikoreksi aja nanti ya. Tinggal kalian dikoreksi sedikit tadi. Kalau saya kan tadi nyari Q1 aksen dulu. Sebenarnya kalian bisa langsung sih. Q1 aksennya tinggal diganti ke sini. Nah, ke sini ya. Nanti Q2-nya kalian langsung ketemu deh gitu. Kalau saya tadi Q1 aksen dulu dicari gitu. Ya, sebenarnya langsung juga nggak apa-apa. Langsung aja Q2 ketemu kok. Jadi kalau saya tadi yang ini ada, dikurang yang ini, Q2-nya dicari. Dari Q1 aksen dicari. Padahal kan kalau dari sini Q1 aksen bisa diganti dong sama ini ya. Oke, boleh dihapus ya. Hapus ya. Clear all. Oke. Kita lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 tentang apa? Ini masih kayak yang tadi ya. Medan listrik ya? Oke, medan listrik. Kita gambar. Dua partikel bermuatan terletak di, oke, saya tulis dulu deh. Ya. Jadi yang pertama ada di -3, kemudian ada di +3, kemudian ada di bawah ya. Dan -3 ada di atas ya. +3. Ini ada +25. Di sini ada +5. Kemudian ada +25. Di sini berapa? -25. Nah, dia besar medan di pusat ya. Besar medan di 0,0 di sini ya. Nah, kita cari dulu medan listrik akibat benda ini kemana. Kalau dia positif kemana? Ini kasih indeks aja ya. 1, 2, 3, 4 biar nggak pusing. Karena ini positif berarti menjauh. Berarti ini berapa ini? E2 ya. E2. Ini minus nih. Minus ya, kalau minus menuju. Berarti ini E4 ya. E4. Nah, ini muatannya positif. Berarti ke
kiri ya. Apa ini? 1, 2, 3, E3. Ini muatannya positif berarti ke sini. Ini E1. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya E-nya, besar E-nya nanti ya, itu kalian tinggal diakarin. Sigma E yang arah X dikuadratin, sigma E yang arah Y dikuadratin. Jadi nanti hasilnya positif ya. Sekarang coba kita lihat. Ini ada dua sumbu ya. Yang pertama E arah X. IJK-nya saya hilangin dulu ya, biar kalian nggak pusing IJK-nya. Ya. Jadi kita langsung arahnya negatif gitu. E1 kan positif, berarti E1 minus E3. Kalau nanti E arah Y, berarti minus E2 minus E4. Udah, tinggal gitu aja. Ini kan nggak ada miring-miring, berarti kan lebih enak dong. Berarti kan nggak ada kos-kosin kan. Yaudah, berarti E arah X, berarti apa? E1. E1 yang mana? Yang ini. Berarti K Q1 per R1 kuadrat. Ditambah, dikurangi ya, sorry. Negatif ya. Negatif K Q3 per R3 kuadrat. K-nya keluarin. Q1-nya berapa? 25 ya. 25 kali 10 pangkat 6. Lagi R1-nya berapa? Ini meter bukan? Senti ya? Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Dikurangi Q3-nya mana? 5. 5 kali 10 pangkat min 6. Dan jaraknya sama ya. Kuadrat. Nah, oke. Itu hasilnya adalah berapa ya? Sebenarnya kalian tinggal hitung. Tinggal hitung, coba hitung. Saya nanti kasih hasil akhirnya aja ya. Hasil akhirnya itu sekitar 6161 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Di situ pengennya 10 pangkat 7 kan? Nah, jadi kita ganti jadi 16 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, ini jawabannya ya. Jawaban akhirnya. Jadi sebenarnya kalian tinggal hitung ini. Hitung ini. Sama EY-nya. EY-nya kan ini kalian bisa. Ya. Gampang. Kayak biasa. EY kan berarti E2. E2 kan ini nih kaki R kuadrat. R-nya ini berapa? 3. Itu aja deh, nggak apa-apa. Ini mah mudah atau udah kayak tadi. 3 kaki 2 per R 2 kuadrat min kaki 4 per R4 kuadrat. Nah, silakan masukin angka-angkanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalik? Halo, Darel? Amel. Neta dan Degeng. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Kak. Oh, berarti udah bisa dilanjut nomor 6? Lanjut ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Ada. Sebuah kawat lurus yang sangat panjang memiliki rapat muatan yang seragam. Oke, dan ditempatkan sejajar sembunyi di Z-2,8. Nah, jadi saya akan tulis dulu gambarnya ya. Yang pertama ini ada kawat taingga sekali panjangnya. Ini minus berapa? 2,8 ya. X-nya ya di sini ya. Minus 2,8 ya 0. Muatannya berapa? Minus. Muatannya minus 1,7 mikro kolom per meter. Berarti ini apa? Lambda atau sigma? Lambda ya, karena kan perpanjangnya M per M. Kemudian diletakkan muatan di sini. Nah, di sini katanya ya. Di berapa ini? 3,7 1,4 sama. 1,4, 3,7 angkanya jelek ya. Ya. Oke.
Pertanyaannya adalah berapa medan di titik sini. Sini ya titik P. Nah, titik P-nya di sini berapa? Minus 1,4 dan tingginya 3,7 ya. Jadi titik P ini adalah 1,4, minus 3,7. Nah, berarti medan listrik di titik P itu akibat siapa? Akibat dua muatan ya. Akibat yang pertama muatan ini siapa ini? Lempeng ya. Muatan muatan lempeng ditambah oleh muatan titik ya. Jadi ada dua ya. Kalau muatan titik mah kan langsung aja kaki per R kuadrat kan. Ini muatannya positif atau negatif? Positif ya dua-duanya ya. Satu lagi negatif ya. Ini negatif, ini positif. Nah, berarti arah di titik P arahnya kemana? Kalau muatan negatif kan menuju, nah ini S1. Nah, ini kan muatannya positif, keluar, berarti ke sini juga. Nah, ini E2. Oh, dua-duanya berarti ke kiri. Min S1, min E2. Nah, sekarang kita hitung berapa sih medan listrik akibat muatan yang sangat panjang. Saya udah pernah ngajarin belum? Asumsinya ini sekarang yang positif dulu deh. Sebenarnya nanti sama aja ya. Nah, karena ini muatannya sangat panjang sekali, nah saya akan dekati dengan permukaan Gauss-nya itu berupa apa ini? Tabung ya. Jadi dengan panjang apa ini? H misalnya. Ini jari-jarinya R. Nah, berarti integral EDA adalah Q enclosed per 0. E kali DA. DA-nya luas siapa? Yang ditembusnya ini kan ke sini. Kayaknya. Kira-kira luasnya apa ini? Luas yang ditembusnya apa ini? Kan kalau tabung ada berapa sisi? Halo? Ada 3 ya? Ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, yang ditembus oleh garis ini apa? Selimutnya ya? Selimutnya. Berarti selimut itu apa? 2πr kali tingginya ya H. Nah, Q enclosed-nya itu dari lambda. Lambda adalah Q per H, perpanjang gitu. Berarti kan Q-nya adalah lambda kali H ya. H-nya coret. E-nya adalah lambda per 2pi epsilon R. Udah masukin sini. Minus lambda. Oh ya, tanda minus yang ini muatan jangan dimasukin ke sini ya. Karena ini minus ini udah nunjukin arah. Jadi tanda negatif jangan dimasukin. Kalau di gaya dan medan listrik, ingat ya. Yang boleh dimasukin itu adalah di potensial dan energi potensial, baru tandanya dimasukin. Per 2pi epsilon 0. R-nya adalah ini, R-nya. Nah, ini R-nya. Nah, ini R-nya. Ini R-nya. Kali R min K Q per R kuadrat. Nah, R yang ini berapa? R yang ini kan ini 1,4 kan di sini. Ini kan 1,4. Berarti nanti R ini 1,4 ditambah 1,4. 2,8 ya. Oke. Coba kalian hitung. Setelah saya hitung, itu sekitar 21,8. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa diikutin? Halo? Gimana ini? Malik, Darel, Amel, Neta, and the gang.
Halo, halo, hadir. Ini gimana? Diam itu artinya apa? Diam itu emas. Gimana? Nanti kan jam 7 sama Kak Pandu tuh kalkulus. Nah, sama saya gimana ini lanjutin semua apa kita udahan dulu? Nanti saya tulis deh solusinya. Karena sekarang kan tadi saya nggak sempat nulis. Ada kuliah dan ini bimbingan. Paling malam mungkin, malam sama tutor 3 kalau mau. Besok pagi udah saya kirim. Gimana? Boleh, Kak. Itu aja ya? Karena kan Mau kalian sholat dulu. sholat dulu. Ya, bentar dulu. Masalahnya kan kalian belum makan atau apa kan jam 7 sama kapan tuh? Nanti jam 7 sampai jam berapa, Kak? Ya, standarnya jam 9, 2 jam. Terserah kalian sih kalau kalian misalkan kan kalau online mah bebas ya, bisa kalian bisa sambil belajar fisika. Terserah kalian aja. Yang penting kalian nyaut aja kalau Kak Pandu ini. Apa ngasih apa? Pertanyaan nyaut aja. Jadi Kak Pandu itu yang buat solusi tutor itu matematika kan beliau yang nulisnya. Itu yang udah saya kirim kan banyak itu berapa soal? Puluhan ya. Nah itu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi ini sampai sini dulu nggak apa-apa atau satu soal lagi? Terserah kali ya. Mungkin udah dulu Kak. Oh udah pusing. Biar ada persiapan. Kak. Iya nggak apa-apa. Ya nanti saya tulis aja ya solusinya dirapiin. Masnya pusing. Nanti bisa kalian baca pagi-pagi lah kan itu kuisnya siang kan jam 1. Nah, jadi sambil bisa 11 Kak. jam 11. Jam 1 jam 11. Iya, Kak, jam 11. Itu nggak mepet-mepet lesnya. Maksudnya beres habis itu kuis. Nggak apa Kak. Atau beresnya jam setengah 11 aja ya, kan biar ada prepare. Boleh, Kak. Ya, Ya, Kak. jangan mepet-mepet dong. Masa ini udahan langsung kuis. Wah, gimana caranya dong? Jam sebelum juga nggak apa-apa sih. Janganlah. Jangan. Kak, maksudnya selesai aja, Kak. Hah? Kenapa? Nggak jadi deh. Ya, maksudnya selesai jam 10 Kak. Ya, Mas, pasti materinya udah saya selesaiin sampai sebelum jam 11 gitu. Oke, Kak. Jadi intinya kalian udah oke gitu. Tutorial atau apa bisa ditanya di situ. Nah, jadi saya jam 11 kurang lah. Kurang 10 atau kurang 15. Jadi kalian ada prepare buat ya itu kan kuis itu butuh prepare ininya, persiapan nulis apa gimana kayak. Ya. Semangat, tetap semangat ya. Ini gimana? Ada pencerahan? Setelah Kak. ya wajar lah kalian suatu pertemuan, wajar belum ada pencerahan ya. Tapi kalau kalian udah baca solusi dan udah belajar mah menurut saya sih udah lumayan oke. Dicoba gerak nanti solusinya dikerjain sendiri, terus ada yang aneh baru tanya. Beberapa juga udah pada nanya tuh. Ada yang aneh sedikit, benar sih. Karena kan saya ngitungnya sama dengan Katnal, biar sama jawabannya di belakangnya sama gitu. Jadi kalau ngikutin tutor ada yang dibedain sedikit angkanya. Tapi jawabannya sama sih. Kalau dibulatin mah sama aja. Kayak misal gini, di tutorial medan listriknya misalkan 4 Newton per kolom. Nah, di si Katnal itu 4,2 kayak gitu. Ada satu atau 2 soal aja sih. Angkanya beda dikit aja. Tapi sisanya sama. Oke, gitu aja ya. Tetap semangat ya, nanti sama Kak Pandu jam 7 ya. Jam 7? Oke, jam 7 ya. Oke, kita sholat dulu dan kita sudahan dulu. Berarti recordnya udah di stop ya? Ya. Makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama.